Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak. Kali ini di pembelajaran tematik, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar, ya. Berdoa Bapak pimpin langsung, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Di mana yang pertama yaitu kalian mampu mengetahui isi atau makna dan amanat dari pantun. Ya, baik pantun berdasarkan usia. Yang kedua, ya, kalian mampu mengetahui perbedaan pantun dan syair. Yang ketiga, yaitu kalian mampu mengetahui gangguan kesehatan pada jantung, pada darah manusia, dan pembuluh darah manusia. Yang keempat, yaitu kalian mampu mengetahui tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang kelima, yaitu kalian mampu mengetahui interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang terakhir, tujuan yang keenam, yaitu kalian mampu atau dapat mengetahui properti tari, tata rias tari, dan tata rias busana pada tarian daerah. Nah, itu 6 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita masuk pada pembelajaran. Perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, pembelajaran pertama kita akan belajar mengenai isi atau makna dan amanat pantun yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu pantun. Nah, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut, sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, mari kita baca salah satu contoh pantun berikut ini. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, ini adalah salah satu contoh pantun yang dimana isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, itu adalah isinya atau makna dari pantun tersebut. Sedangkan amanatnya yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun dan kita mengulas isi atau makna dan amanatnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, di sini pantun berdasarkan usia yaitu ada pantun anak-anak dan pantun orang muda, ya. Kita lihat yang pertama, pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Itu salah satu contoh pantunnya, di mana isi atau makna dari pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Adapun amanat pantunnya yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Contoh pantun berikutnya yaitu pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Itu adalah salah satu contoh pantun orang muda.
yang dimana isi atau makna pantun tersebut yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan, ya, dimana tadi isinya itu baju biru siapa namanya. Nah, itu isi atau maknanya. Dimana amanat pantun tersebut yaitu saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun, dengan sopan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan pantun dan syair. Nah, berikut kita akan pelajari ciri-ciri pantun dan syair. Nah, di sini sudah ada pada tabel perbedaannya. Di mana pantun terdiri dari 4 baris. Sedangkan syair juga sama, terdiri dari 4 baris. Nah, itu mungkin persamaannya. Sekarang perbedaannya. Pantun bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Perbedaan yang pertama. Selanjutnya, pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, syair juga sama. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, selanjutnya, pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, sedangkan syair semua baris merupakan isi. Ya, di sini kita pelajari beberapa atau salah satu contoh perbedaan dan juga persamaan dari pantun dan syair. Nah, mari kita perhatikan salah satu contoh pantun dan syair. Mari kita baca. Yang pertama, pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun, ya, yang dimana isinya adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Itu isi atau makna dari pantun tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, di syair ini keempat baris ini adalah isi atau makna dari syair tersebut. Nah, itu perbedaan pantun dan syair, contoh pantun dan syair yang sudah kita pelajari. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Jantung koroner, di mana pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Perhatikan gambarnya. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Ya, di mana ada gangguan selanjutnya yaitu varises, di mana penggumpalan darah yang ada pada kaki. Bisa diperhatikan lebih jelasnya pada gambar. Selanjutnya kita pada gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan atau tidak keturunan. Ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama yaitu pada keturunan. Di mana yang pertama ada gangguan hemofilia. Di mana hemofilia ini adalah kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Nah, selanjutnya yang kedua itu gangguan dengan nama talasemia. Ya, di mana talasemia itu adalah kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Itu adalah gangguan kesehatan pada darah manusia yang
dari faktor keturunan. Nah, dari faktor non keturunan sekarang. Yang pertama gangguannya yaitu anemia, di mana anemia kelainan karena kekurangan sel darah merah. Yang kedua yaitu ada gangguan leukemia, ya, di mana leukemia ini adalah kelainan karena kelebihan sel darah putih. Yang terakhir adalah demam berdarah, ya. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini adalah contoh atau beberapa gangguan dari non keturunan. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting, ya. Nah, itu dalam pengambilan keputusan harus melalui musyawarah atau mencapai mufakat dengan persetujuan bersama. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa, ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Itu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Selanjutnya itu pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang dimana yang pertama itu melestarikan adat istiadat di suatu daerah, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Selanjutnya yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, di mana yang pertama yaitu mengolah sumber daya alam, yang kedua membangun sarana dan prasarana. Nah, itu adalah beberapa contoh pembangunan sosial budaya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Yang dimana properti itu apa, kalian sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu di sini adalah gambar tarian kuda lumping, ya. Properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Kalian bisa lihat bagaimana propertinya, apa saja yang digunakan. Setelah itu tata rias dan busananya bagaimana, kalian bisa perhatikan pada gambar. Contoh gambar tarian yang kedua, di mana properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya, ya. Kalian bisa lihat apa saja propertinya, bagaimana tata rias muka mungkin tidak ada karena dia menggunakan topeng, ya. Tata rias busananya bagaimana, kalian bisa perhatikan pada gambar. Nah, gambar yang ketiga yaitu tarian dari Bali. Nah, kita bisa perhatikan apa saja propertinya,
bagaimana tata rias dan busananya. Ya, propertinya yaitu menggunakan kipas pada tarian legong beserta tata rias dan busananya. Ya, menggunakan gelungan namanya atau seperti mahkota. Nah, itu beberapa contoh gambar dari beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia beserta properti apa yang digunakannya dan tata rias busananya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Di mana yang pertama mengenai isi atau makna dan amanat pantun, ya, yang dimana isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut, dan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun tersebut. Nah, adapun yang kedua, kesimpulannya yaitu tentang perbedaan dan persamaan pantun dan syair, di mana persamaannya yaitu sama-sama terdiri dari 4 baris, sama-sama tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sedangkan perbedaannya, pantun bersaja ABAB, sedangkan syair bersaja AAAA. Sedangkan pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan syair semua baris merupakan isi. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Nah, selanjutnya kesimpulan yang ketiga mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non keturunan yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang ketiga yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah masyarakat yaitu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika sepakat tidak tercapai, jika kata sepakat tidak tercapai, kita bisa lakukan dengan pemungutan suara atau voting kembali. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat yaitu mengenai properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah yang sudah kita amati tadi, beberapa contoh gambar tarian yang dimana kita sudah amati yang mana propertinya, bagaimana tata rias, bagaimana busananya yang sudah kita pelajari. Nah, itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tonton kembali videonya, pelajari kembali agar kalian semakin memahami pembelajaran kali ini. Ya, Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.